Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Ya, ya, oke, alhamdulillah ketemu kembali di sesi ketiga di hari ini dan meeting ke-7 secara total. Oke, baik. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah dulu. Semoga pembelajaran kita lancar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pertemuan kali ini fokusnya sudah mulai berpindah dari yang tadi kemarin sore sampai tadi pagi. Bahasnya adalah structure and written expression, atau secara bahasa Indonesia kita sering menyebutnya dengan sebutan grammar atau tata bahasa Inggris. Nah, untuk sekarang kita berpindah fokus dengan mempelajari reading. Untuk hari ini untuk kali ini fokusnya adalah reading. Tapi meskipun kita nanti membahas reading, jikalau ada teman-teman yang tiba-tiba menanyakan masalah gramatikal atau mungkin skill-skill yang lain, ya masih dipersilakan, tidak masalah. Yang penting jangan tanya bahasa Arab ya. Nah, kemungkinan saya tidak bisa atau kurang bisa menjawab begitu. Ya, jadi kalau tanya bahasa Arab, Rofa'na Subjar Jazm apa itu Pak? Waduh, ini ya tahu sih tahu, tapi kalau disuruh menjelaskan secara mendetail ya angkat tangan begitu. Oke, baik, sebelum mulai seperti biasa kita dokumentasi dulu supaya per pertemuan kita memiliki bukti bahwa teman-teman bisa atau mengikuti KBM atau pembelajaran secara penuh begitu. Oke, are you ready? Saya mulai ya dari slide pertama. Saya hitung 1, 2, 3. Kita share dulu. Slide kedua. Oke, kemudian slide ketiga. Oke, saya share ke semua grup. Baru bangun. Tolong Nana dikasih tahu Jam tidurnya jam 11 malam. Oke, baik, mari kita lanjutkan ke pembahasan yang berkaitan dengan reading. Oke, jadi reading ya, saya yakin sudah tahu ya bahwa reading di bahasa Indonesia berarti membaca, dan dalam membaca sendiri berarti ada beberapa istilahnya ya, skill dasar atau kemampuan dasar yang harus kita miliki ya, sama seperti listening. Jadi listening kita juga perlu menguasai tentang vocabulary dan juga punya konsentrasi yang baik. Di structure juga ya, vocabulary yang baik juga akan penting, sangat menunjang sekali. Namun untuk structure sendiri ketelitian dan pemahaman akan materi sangat penting. Nah, untuk yang di reading sendiri, hal yang sangat kita butuhkan adalah satu, vocabulary tentu saja, kemudian yang kedua adalah konsentrasi, kemudian juga membutuhkan ketelitian dan juga membutuhkan yang namanya kesabaran. Nah, kok ada kesabaran juga tuh Pak gitu ya. Nah, iya, karena reading itu kan mencari ya. Nah, reading itu kan mencari. Jadi kalau structure ya, structure juga aslinya mencari, cuma mencari dari yang
tidak banyak begitu ya. Nah, tapi kalau reading kok tiba-tiba readingnya panjang begitu sampai berbaris-baris sampai lebih dari 25 baris, nah itu kan otomatis panjang. Nah, biasanya akan membutuhkan kesabaran yang lebih, karena kalau kita ketemu dengan soal reading tetapi tidak sabar, ya saya yakin bosen gitu. Ini hari apa, ini nyari di mana, ini udahlah, tinggal klik aja, yang penting saya selesai. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita mulai di reading. Oke, di reading ya. Ya. Oke, reading. Jadi reading comprehension di dalam penjelasannya yaitu reading comprehension merupakan sesi terakhir atau sesi ketiga dalam tes TOEFL. Jenis soal pada bagian reading merupakan pilihan ganda, sama seperti listening dan juga structure yang menggunakan pilihan ganda, dan pilihan gandanya juga sama, hanya 4 saja. Tidak seperti di SMA. Kalau di SMA pilihan gandanya sampai E ya. Nah, jadi hanya ada 5. Namun kalau di TOEFL ya tenang saja, tidak sampai 5, hanya 4 saja. Kemudian seperti yang telah kita ketahui, waktu untuk mengerjakan soal reading ini relatif singkat, yaitu hanya 55 menit. Nah, katanya kemarin itu listening 35 tambah 25 itu kan 60. Nah, reading kok 55, katanya mengerjakan ujiannya 120 menit begitu ya. Nah, berarti kalau mau dibuat gampang ya reading globalkan aja jadi 60 menit gitu. Oke. Tapi biasanya kenapa kok ada jeda 5 menit? Biasanya jeda 5 menit itu dimanfaatkan untuk mengarsir jika dulu masih menggunakan LJK. Jadi kalau masih menggunakan LJK dulu, nah yang 5 menit itu dimanfaatkan untuk mengisi apa istilahnya ya, mengisi banyak hal lah, mengisi nama dan seterusnya gitu. Meskipun ada beberapa teknis ujian juga yang mengisi data ya, mengisi data, nama dan hal-hal yang dibutuhkan itu adalah sebelum mengerjakan ujian. Oke, tapi inti di sini kalau 55 menit dibuat dikatakan nanggung, ya udah kita sebutkan saja menjadi 60 menit gitu. Oke. Kemudian jumlah soal dan bacaan, jumlah soal yang banyak yaitu 50. Untuk jumlah bacaan tergantung, ada yang 5, ada yang 6. Oke, ada yang kalau 4 kayaknya belum pernah nemu saya. Rata-rata 5 sampai 6. 5 dan 6 itu yang paling sering. Jadi kalau 5 bacaan berarti satu bacaannya ada sekitar 10 soal. Nah, kalau 6 bacaan berarti soalnya bervariasi, ada yang 8 dan ada yang 9. Oke, kalau lebih dari itu mungkin ya bisa jadi. Oke, tapi yang seringnya muncul itu adalah sekitar 5 sampai 6 soal. 5 sampai 6 bacaan. Jadi bacaan di reading itu biasanya tidak banyak. Oke, tapi satu bacaan untuk banyak soal biasanya begitu. Kemudian, nah, topik untuk bacaan dalam reading itu biasanya berkaitan dengan masalah-masalah akademik, atau sekali lagi saya bisa menyimpulkan bahwa materinya atau topiknya itu bisa semua faktor, semua aspek bisa masuk. Pendidikan bisa, kemudian pendidikan itu masuk ke ilmu-ilmu tertentu, misalnya ilmu ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu geografi dan seterusnya itu bisa. Kemudian yang kaitannya dengan histori juga bisa, kaitannya dengan biografi seseorang juga bisa. Tetapi sekali lagi bacaan-bacaan tersebut mayoritas kaitannya dengan negara Amerika. Nah, itu yang perlu kita ingat. Jadi rata-rata akan berkaitan dengan Amerika, meskipun ada yang tidak Amerika, tidak banyak, biasanya tentang Amerika. Oke, kemudian ya, berarti untuk kemampuan yang diuji adalah memahami, menginterpretasikan dan juga menganalisis bacaan mengenai berbagai macam topik. Oke. Nah, kalau tidak salah ada berapa ya, sebentar. Ada 3 kalau tidak salah ini ya. Nah, ada tiga skill dalam materi reading yang perlu kita kuasai dan perlu kita pelajari di siang hari ini.
Apa sajakah itu? Jadi yang pertama adalah answer main idea questions. Apa maksud dari answer main idea question? Nah, kalau di reading tampaknya dan saya yakin sudah tidak asing lagi kalau reading itu, karena ketika kalian masih sekolah, materi dalam bahasa Inggris kata adalah materi bacaan. Nah, sehingga untuk reading ini saya anggap inilah bisa menaklukkan dengan mudah, insya Allah gitu. Nah, kalau main idea mestinya sudah ingat ya, atau sudah tahu bahwa main idea yang dimaksud di sini adalah ide pokok. Jadi misalnya kok satu teks itu membahasnya tentang apa begitu. Itu adalah contoh dari main idea. Ya, kadang main idea-nya berhubungan dengan passage, kadang main idea-nya berhubungan dengan paragraf. Jadi kalau di sini nanti kita tidak akan ketemu dengan istilah teks, kita nanti ketemunya dengan istilah passage gitu. Kemudian, nah ini saya balik, jadi contohnya saya bahaskan setelah mempelajari tentang langkah-langkahnya, langkah-langkah dalam menjawab, Mas ya. Oke, jadi hal-hal yang perlu kita ketahui berkaitan dengan main idea questions. Oke, hal yang pertama yang perlu kita ketahui adalah model-model pertanyaan. Nah, ini adalah contoh-contoh model pertanyaan yang sering dipakai untuk menanyakan main idea. Yang pertama adalah what is the topic of the passage, dan juga ini ya modifikasinya, pokoknya ada kata-kata topik. Kemudian what is the subject of the passage, dan juga modifikasinya, karena biasanya juga apa istilahnya ya, beda kata, beda kalimat tapi intinya sama, itu juga bisa. Kemudian what is the main idea, itu juga boleh atau sering muncul juga. Kemudian what is the author's main point in the passage, itu juga cukup sering muncul. Sama with what is the author primarily concerned. Sama yang terakhir, which of the following would be best title, itu juga sering muncul begitu. Ya, berarti kalau nanti ketemu soal-soal model ini, oh berarti pertanyaannya menanyakan tentang ide pokok. Nah, kalau sudah tahu bahwa ini pertanyaan menanyai ide pokok, maka kita perlu tahu, nah nyari jawabannya dari mana begitu. Apakah satu teks kita baca semua? Boleh, kalau waktunya longgar. Nah, tapi kalau waktunya mepet, jangan, karena itu kemungkinan kalau menggunakan teknik membaca semua, itu kemungkinan akan menguras banyak waktu, sehingga akan mengurangi apa ya istilahnya, mengurangi alokasi yang lain. Jadi kalau dibaca semua gitu mesti lama, apalagi bacanya terlalu hati-hati ya. Nah, dibaca pelan-pelan itu misalnya, oh what is the topic of the passage, terus bla 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 bla, dibaca semua. Nah itu sangat tidak dianjurkan, meskipun boleh tapi sangat tidak dianjurkan, karena sekali lagi acuan kita juga terikat masalah waktu. Nah, beda ketika waktu SMA dulu begitu, mungkin menggunakan teknik seperti itu tadi malah tidak apa-apa, malah dianjurkan. Jangan malah, oh ini jawabannya Pak, oh jawabannya nomor 1A, 2B. Mana? Dulu waktu sekolah kok menggunakan teknik itu ya 2 jam belum ada, setengah jam sudah keluar begitu. Dan jawabannya diacak gitu ya, tidak dibaca soalnya, yang sering. Oke, kalau di sini jangan seperti itu. Jadi ketika membaca, pastikan bacalah dengan cepat, menjawablah dengan cepat, tetapi usahakan seakurat mungkin. Nah, yang agak sulit adalah harus cepat tapi harus juga akurat. Itu yang agak sulitnya di situ. Oke, tapi tantangan tersendiri dalam TOEFL memang itu. Nah, jadi supaya cepat, nah kita perlu tahu tentang peletakannya. Jadi supaya cepat nyari jawabannya kalau ketemu soal model ini bagaimana? Oke. Jadi jawaban dari jenis soal seperti ini itu biasanya dapat ditentukan dengan melihat kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, jadi secara umum ya, jadi di situ lagi-lagi saya menyoroti kata biasanya, bukan pasti, bukan juga selalu. Nah, tetapi bahasanya adalah biasanya.
Oke, jadi biasanya pertanyaan seperti ini jawabannya bisa diambil di kalimat pertama. Namun namanya juga bacaan, kadang penulis juga beda cara penyampaian. Ada yang menyampaikan kalimat utamanya di awal, ada yang menyampaikan kalimatnya di akhir. Ada juga yang seakan-akan tidak seperti menyampaikan kalimat utamanya, tetapi kalimat utamanya dilebur, itu juga ada. Ya, meskipun tetap kalimat utamanya walaupun dilebur sekalipun, tapi kita harus tahu kalau kalimat utamanya adalah ini. Oke, itu adalah reading. Kemudian kita lihat tentang cara menjawab. Nah, jadi cara menjawab di sini kita diberikan empat langkah. Langkah yang pertama adalah ketika paragrafnya lebih dari satu, dan insya Allah kalau TOEFL betulan paragrafnya lebih dari satu, gitu ya, maka dianjurkan untuk membaca kalimat pertama di setiap paragraf. Jadi kalau ada kalimat paragraf pertama paragraf pertama terlihat ini dibaca dulu. Kemudian paragraf pertama, kalimat pertama dibaca, kemudian paragraf kedua kalimat pertama juga dibaca juga, paragraf ketiga dan seterusnya dibaca kalimat pertamanya. Nah, kemudian setelah membaca semua kalimat dari beberapa paragraf yang tersedia, perhatikanlah tema umum atau gagasan yang dibahas dalam kalimat pertama setiap paragraf tersebut. Ya, biasanya antara satu paragraf dengan paragraf yang lain itu saling mendukung ketika memang tulisan dan karangannya memang bagus. Tapi kalau memang hanya sekedar jadi, biasanya ya tidak nyambung begitu. Oke. Kemudian yang ketiga, lihatlah secara sekilas dengan cepat di sepanjang bacaan untuk memastikan bahwa kita telah menentukan atau menemukan kalimat utama yang tepat. Ya, ini juga hati-hati dengan jebakan. Kadang-kadang seakan-akan paragraf atau bacaan tersebut membahas ini, tetapi ketika kita membaca kalimat yang pendukung, ternyata bukan yang itu, tapi yang satunya lagi. Nah, itu harus kita waspadai. Oke. Berarti kesimpulannya apa? Dibaca semua perlu, tetapi bukan berarti membacanya secara pelan-pelan begitu, kayak baca apa istilahnya ya. Tapi bacanya harus cepat gitu. Jadi kita kalimat pertamanya dibaca seret. Oh, kayaknya ini. Nah, terus paragraf yang tersisa kita baca aja supaya untuk memastikan bahwa kita telah memilih topik yang benar. Kemudian langkah terakhir, jika sudah menentukan jawaban, maka pilihlah jawaban secara pasti. Jika sudah memiliki jawaban yang pas atau sudah memiliki jawaban yang jelas yakinnya, namun ketika tidak yakin, nah silahkan menggunakan teknik terakhir ini, yaitu eliminasi. Ya, apa maksud dari eliminasi di sini? Jadi eliminasi adalah ketika kita membaca pilihan jawaban ABCD, saya yakin ada beberapa jawaban yang sudah yakin tidak benar gitu. Atau bisa misalnya gini, ada 4 pilihan empat pilihan jawaban. A jelas salahnya. Nah, tinggal B, C, D itu disimpan dulu, tidak apa-apa. Oke, itu akan lebih baik daripada kita tidak memiliki jawaban sama sekali. Tetapi kalau sudah menyingkirkan satu, usahakan pilihan dari ketiga tersebut pilihlah yang paling bagus atau yang paling benar. Oke, sehingga di situ kita menggunakan istilah teknik eliminasi. Jadi kalau benar atau terlihat atau jelas salahnya langsung disingkirkan, yang masih ragu disimpan dulu begitu. Nah, ini ada contoh soal berapa ini? 4. Nah, ada 4 contoh soal. Oke. Kok Pak, contoh soal yang ini yang atas kan belum ya? Nah, ini dulu. Oke, ini dulu. Oke, tadi sudah ada instruksi atau sudah ada gambaran bahwa ketika ketemu dengan soal-soal yang tadi disampaikan, ada what is the topic, bla 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 bla, itu banyak sekali. Nah, coba kita lihat pertanyaannya. Pertanyaannya apa? Oh, ternyata pertanyaannya menggunakan what is the topic of the paragraph. Nah, berarti
pertanyaan ini itu menanyakan atau pertanyaan dengan jenis main idea question. Nah, maka dari itu kita perlu melihat kalimat pertamanya. Nah, kalimat pertamanya berbunyi in the philosophy of John Dewey bla 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 sampai intelligence and reasoning. Oke. Dan di situ kalau secara kunci jawaban dijawab C. Kira-kira apakah memiliki maksud atau ide yang sama antara how intelligence difference from reasoning in Johnny Dewey's work, in Dewey's work, ataukah tidak? Sudah cocok atau belum? Halo? Kalimat in the philosophy of John Dewey sampai intelligence and reasoning kita bandingkan dengan kunci jawabannya, yaitu how intelligence differs from reasoning in Dewey's work. Sudah sama belum? Sudah, Pak. Nah, sudah. Meskipun bahasanya Berbeda. tetapi intinya sama seperti itu. Nah, untuk memastikan ya lebih baik jika dibaca di akhir-akhir ya. Nah, jadi di akhir-akhir semua kalimatnya adalah mendukung mengenai ini, begitu. Oke, ini ada 4 soal. Silakan dicoba. Oke, ini kayaknya sebentar. Saya agak lupa ini jumlah skillnya. Kalau tidak salah skillnya ada 3. Nanti ditambah ada 2 latihan soal lagi. Oke, ini dulu lah. Silakan dibaca dulu kurang lebih sekitar ya 3-4-5 menit. Oke, saya tak ngambil minum, ini tiba-tiba malah lihat layar laptop kok ini kayak pengen merem ya. Tak ambil minum dulu.
I'm back. Oke, kira-kira sudah ketemu jawabannya ya? Oke, number 19. What is the answer? Oke, di sini pertanyaannya berkaitan dengan topik. Nah, berarti seperti yang tadi dianjurkan, bacalah kalimat pertama. Nah, kalimat pertamanya adalah mulai dari kata Fort Knox, Kentucky sampai of the US government gold deposits. Nah, ini adalah kalimat pertamanya. Kira-kira ini sudah termasuk kalimat yang bisa mewakili semua bacaan atau belum? Sudah. Nah, karena ini bisa mewakili, maka kita tarik kesimpulan dari kalimat ini. Nah, mana yang bisa mewakilinya? Apakah A, apakah B, apakah C, apakah D? Iya. Delta, Pak. Delta, Pak. Nah, yang delta. Good. Jadi delta itu menunjukkan bahwa Fort Knox, Kentucky itu adalah tempat Gold depository. tempat penyimpanan emas dari pemerintah Amerika, begitu ya. Oke. Nah, gitu. Ketemu. Nah, kemudian kalau yang nomor 2. Nah, di situ menggunakan kata title. Nah, title juga sama. Dari title juga merupakan salah satu model pertanyaan yang tipikalnya adalah mencari dari kalimat pertama juga. Nah, karena 1 dan 2 ini kan setipe ya, cuma beda bahasa dan beda model saja. Ya, maka jawabannya nomor 2 jelas saja adalah alpha. Nah, jadi kalau tadi topiknya apa? Topiknya adalah tempat penyimpanan emasnya pemerintah Amerika. Nah, kalau yang nomor 2 judulnya apa? Judulnya adalah di mana atau tempat di mana pemerintah Amerika menyimpan emas mereka. Seperti itu. Itu yang bacaan 1. Oh ya, ini tambahan ya. Nanti kalau ketemu kata lain, kemudian di bawah ada angka 5, 10, 15, kira-kira sudah tahu enggak fungsinya apa itu? Belum, Pak. Belum, Pak. Penanda pastinya. Nah, iya, itu penting loh. Nah, jadi iya itu penanda dan itu penting. Jadi kita harus paham. Nah, jadi itu bukan apa ya? Dalam bahasa istilah orang Jawa itu bukan macam-macaman. Nah, tapi itu ada fungsinya. Nah, itu bukan macam-macaman ya, tapi itu ada fungsinya. Jadi tulisan line itu maknanya kan baris. Nah, jadi nanti di bawah line itu nanti ada angka 5, 10, 15, 20, 25 dan seterusnya. Itu adalah merupakan hitungan dari baris. Ya, sesuai itu nih. Nah, jadi kalau line ini kan berarti kan pertama, ini berarti baris pertama. Nah, ketika sudah mulai angka 5, ini berarti baris kelima. Coba dihitung saja. Fort Knox 1, Renault 2, Brook 3, in a 2-story building 4, made of steel 5. Nah, nanti kalau ada lagi 10, berarti adalah baris ke-10. Nah, dan itu sangat penting jika nanti pertanyaannya berkaitan dengan pertanyaan rujukan kata dan menanyakan tentang sinonim. Dan juga di beberapa soal nanti ada yang sistemnya dibalik. Kalau ini kan topiknya apa begitu lah. Ada juga nanti yang menggunakan tipe gini. Topik ini itu diambil di baris keberapa. Nah, jadi di dalam bacaan kan kadang ada yang baris sekian sampai sekian bahas tentang sifat-sifatnya, baris sekian sampai sekian bahas tentang ciri-ciri fisiknya, baris sekian sampai sekian membahas tentang makanannya. Nah, itu adalah merupakan pentingnya ada baris-baris. Nah, jadi nanti diperhatikan ketika ada hitungan. Jadi nanti kalau ada pertanyaan berada di baris ke-25 misalnya, tidak perlu hitung 1, 2, 3, 4, 5, tetapi lihat saja, baris 25, berarti lihat saja di bagian kiri nanti angka 25, berarti itu baris ke-25, seperti itu. Nah, itu ya, jadi pahami ya. Nah, ini lagi, kalau tidak berarti dilihat saja, ini ada tulisan 5, nah berarti 10 minerals ini adalah baris ke-5. Oke.
Nah, sekarang kita lihat model pertanyaannya dulu. Pertanyaannya adalah which of the following best states the subject of this passage. Berarti sama ya, pertanyaan ini menanyakan tentang ya ide pokok juga toh, sama. Nah, berarti apakah dengan membaca kalimat pertamanya sudah bisa menentukan jawabannya? Sudah. Nah, maka jawabannya apa? Identifying minerals by means of scratch test. Jadi kalimat pertama ini kalau diringkas bisa menjadi Charlie ini. Kemudian kalau nomor 4 ternyata pertanyaannya sama seperti tadi, judul juga. Kalau kalimat ini dibuat judulnya jadi apa? Delta. Ya, delta. Jadi the hardness of a mineral can be determined by its ability to make a mark on other minerals. Seperti itu. Oke, sampai di sini sudah oke ya untuk apa ini namanya main idea questions atau mencari topik-topiknya. Oke, jadi kalau mencari topik berarti bacaan secara keseluruhan. Nah, begitu intinya. Nah, kalau yang skill kedua ini menggunakan istilah detail. Apa itu detail? Detail itu apa? Sesuatu konten yang ada dalam tulisan itu berarti Pak. Data ya. Detail itu rinci. Ya. Detail itu loh, detail itu loh. Nah, detail. Wah, kamu kok detail sekali ya dalam menit. Nah, berarti rinci sekali begitu. Nah, jadi kalau yang tadi menanyakannya adalah kalimat atau paragraf, bukan paragraf ya, bacaan secara umum. Nah, kalau yang skill kedua ini sudah masuk ke detail-detail tertentu. Ya. Jadi pertanyaan mengenai detail atau isi bacaan menanyakan sebagian informasi tertentu yang terdapat dalam bacaan. Jadi catatan pentingnya adalah bukan isi bacaan secara keseluruhan. Jadi yang ditanyakan adalah bagian-bagiannya. Nah, bisa dari paragraf pertama, bisa dari paragraf kedua, bahkan bisa paragraf ketiga dan seterusnya. Itu maksudnya. Ya, ini ada contoh, tapi seperti tadi sebelum bahas contoh, ya lebih baik kita pelajari tentang ini ya, istilahnya model pertanyaan dan cara menjawabnya, di mana jawabannya. Nah, perlu kita coba kenali dulu. Nah, ciri-ciri pertanyaannya bagaimana? Ciri-ciri pertanyaannya sering menggunakan kata according to the passage, sering menggunakan istilah it is stated in the passage, juga sering menggunakan the passage indicates, yang mengindikasikan. Kemudian the author mentions, itu juga sering dipakai, atau menggunakan which of the following is true. Nah, atau sebaliknya, selain is true berarti bisa juga menggunakan is not true, atau kadang ada tambahan except. Nah, apa itu except? Kecuali. Jadi hal-hal di bawah ini itu benar kecuali. Nah, itu juga ada gitu. Nah, kemudian di mana jawabannya? Nah, sama seperti yang saya sampaikan tadi, jawabannya bisa di mana-mana, bisa di paragraf pertama, kedua dan seterusnya, bisa di awal paragraf, bisa di tengah paragraf, bisa juga di akhir paragraf. Nah, tetapi kalau di sini dispesifikasikan jawabannya itu bisa ditemukan di dekat kata kunci. Berarti kesimpulannya nanti, kalau mau mencari jawaban dengan soal model ini biar cepat dan biar akurat begitu, maka kita perlu menentukan kata kuncinya. Nah, kata kuncinya apa? Kita cari begitu. Nah, ketika sudah ketemu kata kuncinya, nah kemungkinan jawabannya berada di sekitaran sana. Oh, jadi misalnya ya contoh aja, kalau kita merasa kehilangan dompet begitu, wah, nah kamu tadi kemana? Oh, saya tadi habis dari tokonya ini, tokonya Mbak Mira misalnya. Oh yaudah, coba ke sana. Potensi ketemunya tinggi. Tapi kalau wah dompet saya enggak ada, lah kamu terakhir kemana? Enggak tahu, saya lupa gitu. Nah, berarti tidak memiliki kata kunci, tidak memiliki petunjuk. Jadi supaya menemukan jawabannya dengan cepat dan dengan lebih akurat, maka kita harus mampu menentukan kata petunjuknya. Ya, di sini bahasanya menggunakan istilah keyword atau kata kunci. Oke, sehingga kalau ditanya
Terus langkah-langkah menjawab untuk pertanyaan seperti ini bagaimana supaya lebih pas. Jadi yang pertama, langkah pertamanya adalah kita harus mampu menentukan kata kuncinya. Jadi kata kunci dalam teks itu apa? Dalam bacaan maksudnya. Supaya nanti kalau kita cari di dalam teks itu lebih mudah dan lebih cepat untuk menemukan. Karena kalau tidak punya kata kunci gimana? Kalau tidak punya kata kunci berarti teksnya dibaca semua itu ya. Nah, teksnya dibaca semua sih tidak apa-apa kalau hanya 6 baris. Tapi kalau teksnya ada 35 baris, Habis yakin mau dibaca waktunya. semua? Nah, iya, yakin mau dibaca semua? Ya boleh sih dibaca semua, tapi waktunya otomatis akan tersita banyak di sana, gitu. Oke. Kemudian yang kedua, carilah kata kunci tersebut. Jadi kalau sudah mampu menentukan kata kunci atau sudah kita tentukan kata kuncinya, cari kata kunci tersebut. Namun perlu kita ingat bahwa kata kunci di dalam bacaan tidak selamanya kata itu kata yang sama. Bisa jadi kata yang kita cari adalah merupakan sinonimnya atau padanan katanya. Nah, lagi-lagi kita ketemu dengan yang namanya sinonim. Oke, di listening ya sinonim, masuk ke reading juga sama, menggunakan sinonim juga. Jadi sinonim dalam bahasa Inggris itu memang sering dipakai dalam apa ya istilahnya? Dalam pertanyaan atau untuk ujian atau menguji gitu, biasanya sering memang. Kemudian nomor 3, pahami dengan teliti ide pokok kalimat yang mengandung kata kunci tersebut. Jadi setelah ditentukan kata kuncinya, terus ketemu kata kuncinya, maka kalimat yang ada kata kuncinya bacalah dengan teliti. Oke, kemudian carilah pilihan jawaban yang memiliki ide pokok yang sama atau memiliki kesimpulan yang sama antara bacaan dan juga pilihan jawaban. Oke, kemudian jika dalam menjawab sudah yakin, ya maka silakan langsung jawab saja. Namun apabila kurang yakin, bisa menggunakan teknik eliminasi. Ini salah, ini salah, ini karena ini yang salah yang mana ya? Atau ditimbang sambil di cross checkkan dengan pilih apa nih di bacaan, boleh tidak apa-apa, malah bagus. Oke, jangan sampai belum yakin tapi sudah jawab. Itu eman-eman sekali menurut saya gitu. Nah, setelah tahu tentang caranya, kemudian setelah tahu model pertanyaannya, terus jawabannya di mana atau cara menjawabnya bagaimana, nah maka kita coba lihat di contohnya. Nah, ini meskipun ada kuncinya, kita perlu tahu ini. Pertanyaannya adalah according to the passage, Williamsburg is located. Ya, kira-kira kalau kalimatnya according to the passage, Williamsburg is located, itu kira-kira kata kuncinya apa? Located. Nah, kalau kita nyari kata located di dalam teks ketemu enggak? Tidak ada. Tidak ada. Tapi kalau sinonim dari kata located Ada. ada. Apa itu? Situated. Situated di baris Line pertama. line pertama. Nah, berarti yang perlu kita baca secara teliti adalah kalimat pertama ini. Nah, sekarang kalimat pertama setelah kita temukan yaitu Williamsburg is a historic city in Virginia situated on a peninsula between two rivers, the York and the James. Apakah betul kalimat ini memiliki maksud atau ide pokok yang sama dengan one piece of land with rivers on two sides? Ya. Iya, sama. Nah, gitu. Ya, jadi caranya ya bisa dikatakan gampang ya iya, tapi susah juga iya begitu. Jadi kalau sudah ketemu kata kuncinya akan jadi gampang. Tapi kalau belum tahu kata kuncinya akan menjadi cukup sulit. Oke. Sampai di sini siap lanjut? Siap. Siap. Nah, sekarang contoh soalnya tidak banyak, cuma 3 saja. Ya, kalau 3 saya kira 3 menit sudah selesai lah. Oke. Nah, sambil minum ini ya, sambil minum. Oke.
Okay. Number one, what is your answer? The answer is Bravo. B. Bravo. Oke, bravo. Nah, jadi kalau sekilas kayaknya yang A lebih betul ya, kayaknya. Oh ya, tapi sebelum itu mari kita bantu teman-teman yang mungkin masih bingung begitu ya. Nah, kata kuncinya apa ini supaya nomor 1 bisa mengarahkan jawaban menjadi jawabannya adalah B. What happens? Ya, what happens. Jadi kata happens ternyata kalau kita lihat di dalam teks tidak ada kata happens. Berarti kita nyari sinonimnya ya. Nah, sinonim kata happen itu apa? Occur. Oke. Occurred. Nah, ini adalah sinonimnya. Nah, sehingga yang perlu kita baca secara teliti adalah di sini. Oke. Nah, kenapa A salah? Dikarenakan di dalam bacaan itu di sini tertulis apa itu at least? At least 6 times. Paling sedikit. Ya, paling sedikit. Nah, berarti potensinya adalah lebih dari 6 gitu ya. Nah, tetapi kalau kita lihat ini, nah, covered extensive areas of the earth. Nah, ini memiliki makna yang sama dengan yang B ya, yaitu ice covers a large portion. Jadi a large portion sama dengan covered extensive areas of the earth. Itu memiliki makna yang sama. Sehingga nomor 1 tepat sekali jawabannya adalah bravo. Kalau nomor 2 Delta. 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 Nah, dengan kata kunci apa ini? Itu first. Recognize. Oke, kata recognize. Terus kok bisa menyimpulkan bahwa jawabannya adalah 2? Saya 4, Pak. Malah 4. Oh, ini ada yang jawab 4, malah ada yang jawab 4 ini. Kok jawabannya banyak yang 2, ini diambil dari mana? As is. Halo? Di masing-masing kalimat dijelaskan Pak itu yang pertama pas ice age can be recognized, yang kedua can be recognized from, also can be recognized Nah, from. oke. Jadi jawabannya diambil dari 2 tempat ya. Nah, jadi yang pertama adalah pas ice age can be recognized. Berarti itu metode pertama. Terus ice ages can also be recognized. Itu adalah cara yang kedua. Berarti caranya ada berapa? Ya ada 2. Oke, betul sekali Mbak Niken. Kalau saya bacanya malah also be recognized, terus itu kan ada beberapa penjelasan tuh. Itu 4 jumlahnya. Itu contoh itu contoh dari, itu contohnya bukan metodenya. Kalau metodenya cuma 2. Oke. Oke. Kemudian number 3. Kata kuncinya apa ini? Number 3. Strata. Oke, jawabannya dulu. Apa jawaban untuk nomor 3? B. Halo, jawaban nomor 3 apa ini? Alpha. Oke, Saya jawaban nomor 3 B. dijawab alfa. Oke, ada yang menjawab alfa, ada yang menjawab bravo. Ya, kalau alfa diambil dari mana? Rock strata Pak. Rock strata? Jadi kata kunci clue. Ya, jadi kata kuncinya betul. Kata kuncinya adalah clue. Rock strata clue dia. Nah, ini adalah kata kuncinya. Kalau rock strata kan diambil dari sini ya. From rock strata bisa. Kemudian sama clue. Nah, clue itu sinonimnya apa ini di sini? Recognize. Sinonim. Clue itu apa toh? Clue? Kalau contohnya gitu kan. Oh, bukan. Clue itu apa? Clue itu apa? Petunjuk. Petunjuk. Iya. Nah, berarti sama dengan Evidence. evidence. Nah, sehingga jawabannya diambil dari sini.
Foreign material. Lo foreign materials. Nah, kok enggak ada masih? Nah, ternyata narik kesimpulan. Apa itu foreign materials? Apa itu foreign? Asing. Ya, benda-benda asing. Nah, benda-benda asing berarti kesimpulannya apa? Benda-benda yang berasal dari Wah, area gitu. ya tempat lain. Nah, sehingga nomor 3 jawabannya adalah A, betul. Nah, sehingga kalau ada istilah orang asing itu berarti bukan orang asli situ. Jadi Ya, kalau itu. ada WNA, beda warga negara asing gitu, oh berarti orang dari luar negeri. Nah, itu asing, berarti dari negara lain. Ya, ini juga sama kalau karena ini ada apa nih barang-barang atau bahan-bahan dari daerah lain, nah itu disebut foreign materials. Seperti itu. Oke. Jadi bagian seperti ini yang cukup sulit adalah kalau informasinya adalah informasi tersirat. Kalau informasi tersirat ya, jadi kayak gini itu termasuk tersirat. Kalau tersurat enak, jadi terlihat jelas, begitu enak. Kayak nomor 1 agak-agak tersurat ya, jadi agak-agak terlihat itu. Cuma hanya sinonimnya saja. Tapi kalau ini agak narik-narik kesimpulan begitu biasanya agak sulit. Oke, sehingga itulah yang membuat reading harus apa ya istilahnya, sabar begitu. Kemudian skill yang terakhir yaitu pronoun reference. Apa itu pronoun reference? Ya, reference dari kata referensi ya kalau di bahasa Indonesia. Apa itu referensi? Apa itu referensi? Referensi di bahasa Indonesia kan menjadi Perpustakaan. perpustakaan. Rujukan. Rujukan. Nah, referensi itu rujukan. Nah, sehingga di sini kok rujukan di sini rujukan, tapi rujukan di sini bukan rujukan bahan bacaan, bukan, tapi rujukan di sini adalah rujukan kata. Ya. Nah, jadi di dalam bahasa Inggris kata ganti itu sangat sering dipakai. Ya. Beda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia memakai kata ganti agak ya sering juga, tapi juga sering juga menggunakan apa tanpa menggunakan kata ganti. Seperti kalau ngomong sama ayah dan ibunya kan tidak pakai kata ganti ya. Ngomong gimana? Pak, Bapak, saya minta uang ya Pak, itu ya. Pak, Bapak, tolong Bapak memberi saya uang gitu ya. Nah, bukan Pak, Bapak, tolong kamu kirimi saya uang ya Pak. Apakah boleh atau tepat kira-kira? Bisakah kamu menolong saya Bapak? Itu kira-kira cocok enggak? Enggak, Pak. Enggak. Nah, kalau di bahasa Indonesia penggunaan kata ganti ya sering, tapi enggak terlalu sering juga begitu. Nah, lihat sikonnya juga. Nah, tetapi ketika bahasa Inggris itu kata ganti akan sangat sering dipakai. Oleh karena itu, pengetahuan dan kemampuan dalam memahami penggunaan rujukan kata itu akan sangat penting. Nah, terlebih lagi ketika di dalam reading ini nanti. Oke, jadi ketika ada pertanyaan mengenai kata benda yang digantikan oleh kata ganti, maka kita harus mencarinya di kata sebelum kata ganti yang ditanyakan. Oke, sebelum ke contoh seperti tadi, kita lihat di cara menjawabnya dulu. Nah, ciri-ciri pertanyaannya. Nah, ciri-ciri pertanyaannya adalah the pronoun atau the word juga boleh, tapi the pronoun juga sering gitu ya. Jadi kata ganti yang dipetik ini atau nanti yang digaris bawahi lah, terserah, itu yang membuat soal intinya. Jadi intinya kita tahu bahwa kalau nanti ada kata tanya refers to, oh berarti itu menanyakan tentang rujukan. Bukan refers to itu, oh ini kalau komputer itu ngantuk di refresh, oh ya, ini ada refresh dia, oh ini itu refresh sama reverse tidak sama ya. Nah, kadang-kadang ada yang menganggapnya sama. Oke, jadi refers to di sini merujuk ke. Nah, kemudian di mana kita bisa mencari jawabannya? Jadi kata benda yang digantikan biasanya itu terletak di kalimat sebelum kata ganti yang ditanyakan. Jadi semisal kata yang ditanyakan misalnya saya punya kata hi misalnya. Nah, itu di sini. Maka yang dicari jangan nyari kata yang setelah hi. Di sini jangan. Tapi nyarilah sebelumnya atau kata yang sudah dilewati oleh kata hi tersebut. Jadi sebelumnya. Oh, cocokkan. Nah, gitu. Nah, paham maksudnya ya? Jadi mencarinya bukan mencari kata yang setelah kata ganti, tetapi carilah di sebelum kata ganti. Kemudian
kita belajar tentang cara menjawabnya. Nah, cara menjawabnya yang pertama adalah carilah lokasi. Nah, carilah lokasi kata ganti yang ditanyakan. Nah, kemudian carilah kata benda. Gini aja. Kita tambah di sini. Carilah lokasi kata ganti pronoun yang ditanyakan. Biasanya kata ganti yang ditanyakan sudah ada, yaitu ada petunjuk inline ini. Jadi kalau di sini ditulisi inline 17, misalnya 17, maka kalian tidak perlu menghitung secara manual 1, 2, 3, 4, 5, bukan. Tetapi lihatlah angka di bagian kiri, gitu ya. Kalau 17 berarti kita supaya cepat nyari angka berapa untuk mencari 17? 15. Ya, 15. Bisa nyari 15 atau 20 boleh lah. Tapi terserah itu. Pokoknya kalau pengen cepat jangan nyari angka 5 gitu ya. Kalau 5 atau 17 itu terlalu jauh. Nah, jadi kalau ditanya angka 17, maka carilah angka 15 atau angka 20. Oke, tapi lebih enak 15 ya, karena 15 tambah 2 itu 17. Tapi kalau nyarinya 17 dari angka 20 harus ngurangi 3 begitu. Ya, tapi masih deket lah. Daripada disuruh nyari baris ke-17, nyarinya di baris ke-35 ya enggak ketemu begitu. Kemudian carilah kata benda yang muncul sebelum kata ganti yang ditanyakan. Ya, sama seperti yang saya sampaikan. Jadi ketika pertanyaannya di halaman 7 di baris ke-17, maka carilah kata benda yang berada di pilihan jawaban itu sebelum atau mulai 17 ke bawah. Jadi 17, 16, 15, 14, 13 dan seterusnya. Kemudian bacalah dengan teliti bagian atau kalimat sebelum kata ganti yang ditanyakan. Jadi, kalau sudah ketemu kata-kata yang ada di pilihan jawaban, bacalah hati-hati. Oh, ini kalau kata ini tak masukkan ke dalam kata ganti ini, cocok enggak ya gitu. Kemudian langkah terakhir, silahkan pilih jawaban yang sudah dianggap paling tepat jika yakin, tetapi kalau belum yakin bisa menggunakan teknik eliminasi seperti biasa. Ya, jadi ditimbang, ini salah, ini kayaknya benar lah. Kalau kayaknya benar ada 2, silahkan nanti ditimbang. Yang paling bobotnya berat yang mana, kita pilih yang paling berat gitu. Sekarang kita lihat contohnya. Nah, dulu lewat. Ini piye toh? Dipencet 2 kali kok, larinya kenceng banget. Nah, oke, di situ ada pertanyaan the pronoun they in line 4. Nah, kalau ini contohnya tidak dikasih ini ya, line berapanya, tapi karena cuma 4 ya nyarinya gampang. Cuma 4, kemudian sudah ada tebalannya ya. Nah, itu agak cepat begitu. Ya, semoga nanti kalau pas ujian dikasih bantuan seperti ini. Walaupun di sini ditulisi the pronoun they in line 15 misalnya. Nah, jadi kok ternyata di baris ke-15 sudah ditebali. Nah, itu akan sangat membantu. Ya, semoga sih seperti itu ya. Tapi jujur saja saya belum pernah melihat soalnya loh ya. Jadi nanti jangan ditanya, terus gimana Pak? Yang betul gimana? Apakah ditebali apa enggak ya kira-kira? Wah, saya juga enggak tahu. Saya enggak pernah ngerjakan soal. Saya sudah mengerjakan lama gitu ya. Tapi kalau yang sudah itu kalau menurut saya bervariasi sih, ada yang memang dikasih tanda, ada juga yang tidak begitu. Nah, tapi ada tandanya atau tidak, kita sudah tahu cara mencarinya. Jadi lihatlah barisnya. Jadi kalau ini baris 5, nyari ke-5 dan seterusnya. Jadi, karena ini 4 sudah ketemu, kata B, sama seperti saran yang sudah disampaikan, untuk memenuhi jawaban, carilah kata-kata yang ada di pilihan dan berada di sebelum kata yang ditanyakan. Ya, yang ditanyakan adalah kata they. Sebelum kata they, adakah kata humid areas? Sebelum kata they, adakah kata humid areas? Sudah. Ada. Nah, di baris ke-2. Kemudian kata insects sebelum kata they, apakah ada? Ada juga ya, ini di sini trap insects. Kemudian these plants adakah? Ada juga, yaitu di baris ke-3-nya.
Nah, kalau digestive fluids Setelah D. setelah they. Nah, berarti ini sudah tidak masuk potensi jawaban. Jadi potensi jawaban adalah A, B, C, D. Nah, namun ketika kita masukkan dan kita cocokkan, ketika kalimatnya adalah they have digestive fluids to obtain the necessary nitrogen from the insects, apakah pas kalau kita ngasih kata humid areas di sini? Tidak. Kalau kita ngasih kata insects, ini sudah pakai kata insect di kata insect. Nah, mau tambah mumet begitu ya. Nah, jadi apa? Insect itu apa? Serangga ya. Serangga bilang serangga lagi loh. Serangga kok serangga lagi? Maksudnya gimana itu? Nah, malah bingungi. Tapi kalau dispense, nah ternyata iya. Jadi di sini yang dibahas adalah Venus flytrap. Jadi yang apa ini? Tumbuhan pemakan serangga itu loh. Bentar ya Pak. Oke, tuh. Jadi sudah paham tentang teknik dalam penjawabannya? Kalau sudah, kita lanjut di contoh soalnya yang cuma berapa? Cuma 2 ini. Cuma 2. Oke, nanti yang bawah baru nanti ada 10 soal. Nah, kalau yang ini cuma 2. Oke, ini gampang nih. Oke, pronoun it in line 2. Jadi kata it di baris kedua, berarti kata it ini itu kita lihat sebelum kata it apakah ada kata the night? Tidak. Tidak ada. Wah, berarti potensi jawaban untuk kata night sudah menghilang. Ada kata harvest moon? Ada. Ada kata the sun? Ada. Ada kata the equinox? Dan kata it ada. Nah, tapi dari harvest moon, dari sun sama di equinox, kira-kira yang paling tepat yang mana? Harvest moon. Karena kalau sun ini kita masukkan kan aneh ya. Matahari adalah bulan yang cerah gitu. Wah, ini kayaknya aneh itu. Matahari kok bulan gitu ya. Nah itu nanti tidak nyambung begitu. Nah, sehingga yang paling tepat adalah the harvest moon ini. Jadi apa ya? Nah, kalau harvest moon saya kira sih sudah terkenal ya. Ya, dulu zaman berapa tahun yang lalu itu ya, itu ada game yang namanya Harvest Moon. Oke, sekarang kayaknya sudah tidak populer. Sekarang kalah dengan game baru. Kalau dulu zaman saya kuliah yang terkenal itu Plant vs Zombie. Nah, itu saya suka main itu. Karena apa ini? Vocabulary-nya cukup banyak membantu dalam ini, apa istilahnya? Kayak penambahan kosakata. Nah, jadi kalau kita nambah kosakata sebetulnya paling efektif itu dengan cara baca sebetulnya. Nah, dan baca paling menarik adalah baca game. Ya, jadi sambil main sambil baca keterangannya gitu. Cuma rata-rata anak sekarang saya perhatikan kalau main game ya main-main aja gitu. Ya, jadi kalau ada petunjuk dia bingung tanya temannya aja, ini caranya gitu. Oh, saya nggak pencet. Nah, itu biasanya begitu. Tapi kalau kita betul-betul mau membaca dan kebetulan petunjuknya masih berbahasa Inggris, itu sangat membantu sekali dalam apa istilahnya ya, penambahan vocabulary begitu. Karena kalau kita sengaja ngapal ke vocabulary itu jelas sangat berat. Tapi kalau kita menghafal vocabulary dengan cara membaca, dan membaca itu berasal dari sumber yang kita sukai, nah itu biasanya akan mudah teringat begitu biasanya. Nah, jadi kalau yang hobi denger ke lagu, nah kalau bisa nambah kosakatanya dengan cara ya denger ke lagu tapi sambil liriknya dibaca sekalian. Nah, sehingga nanti hafal lagunya. Kalaupun suaranya jelek tidak bisa nyanyi, sebenarnya kan lagunya hafal begitu ya. Dan kosakatanya ikut hafal. Tapi kalau suaranya bagus ya malah bagus, ikut nyanyi juga sehingga menghibur banyak orang. Oke. Kemudian lanjut ke soal kedua. The pronoun they in line 3. Nah, coba kita lihat sebelum kata they, apakah ada kata the times of the year ada sebelum kata they? Ya, Tidak ada. Berarti singkirkan dari pilihan. Kemudian kata nights ada? Ada. Kata farmers ada?
Ada Ada kata Northern and Southern Hemisphere. Nggak Nah, ada. sebelum kata they tidak ada, adanya setelah kata they. Berarti potensi jawaban hanya tinggal tersisa knights sama farmers. Nah, berdasarkan kalimatnya yaitu they can work when the moon is at its brightest to bring in the fall harvest. Nah, berarti kira-kira they-nya cocoknya di mana ini atau diganti apa ini? Ganti farmers. Sehingga nomor 2 jawabannya adalah farmers. Gitu. Oke. Nah, kalau itu sudah oke, ini ada latihan bacaan 2 kalau tidak salah. Ada yang satu diawali kata most people. Kemudian yang kedua kemudian yang kedua diawali kata karbon tetrachloride. Oke. Saya kasih waktu berapa ya? Sampainya jam 2 lebih 6. Nanti kita bahas jam 2 lebih 15 kelamaan ya. Ini soalnya tidak sulit toh. Oke, jam 2.12 lah. Nah, jam 2.12 nanti kita bahas. Jadi 6 menit. 6 menit untuk 10 soal.
Oke, sudah dijawab ya. Oke, nomor 1, what is the best answer? Alpha, Pak. Alpha, Pak. Nomor 1 alpha. Yakin? Yakin. Yakin. Adakah yang punya jawaban yang lain? Bravo, Pak. Oke, ada yang menjawab dengan jawaban bravo. Verification. Ada lagi yang punya jawaban beda lagi? Delta, Pak. Oh, delta. Oke, jawabannya Delta. beda ini ya. Nah, coba kita lihat kalimat pertamanya ya. Nah, jadi di sini dengan melihat kalimat pertama, insya Allah sudah bisa menjawab. Oke, yaitu dari kalimat most of people think of deserts as dry, flat areas with little vegetation and or little or no rainfall. Tetapi apakah kalimatnya sampai no rainfall saja? Tidak. Tidak, kalimatnya ternyata sampai This This is hardly true. nah, apa maksud dari but this is hardly true? Tetapi ini memang benar adanya. Ini memang benar. Tidak begitu benar. Nah, jadi kata hardly itu artinya bukan benar-benar tapi malah hampir tidak. Nah, jadi kalau kata hardly itu artinya adalah hampir tidak. Jadi misalnya kalau saya punya kalimat I can hardly recognize you. Nah, jadi wah udah lama tidak ketemu. Aku hampir saja tidak bisa mengenali kamu. Nah, sehingga di sini kesimpulannya berarti apa yang diungkapkan atau apa yang sebagai pendapat banyak orang, apakah itu betul? Ternyata tidak. Ternyata tidak betul. Nah, sehingga kesimpulannya adalah jawabannya bukan Alpha. bukan juga bravo, melainkan Delta. delta, seperti itu. Ya, jadi ketelitian ini memang sangat sangat menentukan sekali. Kemudian nomor 2, according to the passage, what causes an area to be classified as a desert? Nah, ini kata kuncinya apa? Kalau yang nomor 1 kan main ID kan rata-rata kita nyari dari kalimat pertama. Nah, kalau yang ini Classified. Oke, kata classified. Kebetulan kata classified di dalam teks sama persis ya. Ini enak ini. Kalau katanya seperti ini enak. Jadi kata classified. Nah, berarti kita bisa mengambil satu kalimat. Oh, satu kalimatnya cukup panjang ini ya. Mulai dari kata all the deserts sampai ini ya. Nah, sampai ini. Oke. Kira-kira kalau ditarik kesimpulan, jawabannya apa? Charlie.
Nah, Charlie, yaitu to be classified as a desert, an area must get less than 25 centimeters of rainfall. Nah, berarti kesimpulannya adalah pengklasifikasian suatu area itu disebut dengan sebutan gurun atau tidak, itu berdasarkan amount of rainfall. Apa itu amount of rainfall? Di bahasa Indonesia kita menyebutnya curah hujan ya. Nah, curah hujan. Ya, curah hujan kita bahasa Indonesianya. Kemudian, nah ini yang tadi belum kebahas atau belum menjadi contoh, tetapi ada di soal dan nanti juga akan sering ketemu, yaitu sinonim. Atau kita seringnya menggunakan kata means atau defines atau kadang juga pakai kata can be replaced by begitu. Jadi intinya sinonim lah, intinya sinonim. Nah, jadi kata source di baris keempat ini maknanya apa kira-kira? Sumber air gitu ya, sumber air. Nah, berarti kita sudah ketemu bahwa source di sana bermakna sumber. Maka dari ABCD mana yang memiliki makna sumber? Alpha. Ya, Alpha. supply. Nah, ternyata makna dari sumber adalah supply. Jadi power supply ya, power supply berarti sumber energi. Oke. Kemudian number 4. Which of the following is mentioned in the text about cactus? Nah, kata kuncinya apa untuk nomor 4? Cactus. Cactus bisa. Nah, kata cactus bisa kita temukan di baris line 9 ya. Nah, jadi ini jadi setelah sebelum 10 kan 9 berarti. Nah, jadi adanya kata cactus di kalimat ini. Terus sampai ini ya, until the next rainfall. Jadi kalimatnya ada hampir kurang lebih 3 baris. Nah, berarti jawabannya apa? Ya, bravo. Nah, jadi di sini menggunakan istilah absorb, di sini menggunakan istilah retain, tapi maknanya sama. Jadi sama-sama menyerap ya, atau menyimpan juga bisa. Oke. Jadi kalau di sini bahasanya adalah absorb a large supply of water to last until the next rainfall. Kalau di sini menggunakan they retain water from one rainfall to the next. Nah, itu kalau di bahasa kesimpulan itu sama. Kemudian lagi-lagi ketemu dengan kata sinonim atau dengan ketemu dengan sinonim. Kata thrift di dalam bacaan ini di baris ke-6 itu maknanya apa? Suffer. Tumbuh. Suffer. Crowell. Bravo, Kak. Crowell. Tadi apa? Di konteks ini maknanya tumbuh ya. Nah, tumbuh. Nah, berarti dari ABCD yang memiliki makna tumbuh itu adalah Bravo. Crowell. Tumbuh dengan baik gitu. Oke, sampai di sini di bacaan pertama kira-kira ada problem? Deg-degan di waktunya sih Pak. Gimana? Deg-degan di waktu. Oh, deg-degan di waktunya. Nah, kalau ini enak Pak, cuma berapa ini 12 baris itu wah lancar saya. Kalau nanti bayangkannya ada 35 baris itu kan panjang dan lebar itu ya. Nah, dan lagi kalau mengerjakan nanti kan kita pakai komputer ya, jadi harus apa ini? Scroll up, scroll down itu ya. Jadi harus gini. Oh, ini. Nah, itu yang kadang membuat rada pusing gitu. Oke, tapi ya enggak apa-apa lah. Memang resikonya begitu. Kemudian teks kedua dengan judul carbon tetrachloride dan pertanyaan nomor 1 adalah main point of this passage. Apakah dengan kita membaca kalimat pertamanya sudah bisa menarik kesimpulan atau belum dari paragraf pertama? Sudah.
Belum, Pak. kedua, Pak. Oke, berarti harus membaca di paragraf kedua juga ya. Berarti kesimpulannya apa? Menurut kalian jawabannya apa? Delta. Ya, delta. Can be buried in juice. Nah, ini kombinasi ini dari paragraf pertama dan kedua ini. Alpha, Pak. Alpha? Charlie, Pak. Delta. Wah, ternyata semua dijawab nih. Ya, jadi jawabannya adalah Charlie ya. Jadi kalau paragraf pertama ini memaparkan tentang apa ya? Manfaat dari tetrakloride ini di area industri. Nah, berarti kesimpulannya kalau di area industri boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Tapi di paragraf kedua menerangkan bahwa Bennett for home use. Tapi kalau digunakan untuk rumahan itu dilarang. Nah, berarti kesimpulannya betul, jawabannya adalah Charlie. Jadi meskipun karbon tetrakloride ini boleh dipakai di industri, tetapi kalau untuk rumahan tidak diperbolehkan alias dilarang. Gitu. Selanjutnya untuk nomor 7, kata kuncinya apa ini? Before 19. Kata kuncinya adalah tahun ya. Di tahun itu. Dan di tahun itu muncul di baris ke-10. Nah, berarti jawabannya di area itu. Menurut kalian jawabannya apa ini? Use as a component. Charlie, Pak. Yang Charlie ya. Jadi often used as component of cleaning products. Jadi sebelum dilarang itu di rumahan sering digunakan sebagai bahan pembersih begitu ya. Cleaning compounds that were used throughout the home. Nah, jadi khusus untuk ini tidak seperti tadi. Ya, jadi mayoritas kan jawabannya diambil dari sini. Begitu ya kalau yang versi tadi. Tapi kalau yang ini jawabannya cukup jauh, diambilkan dari, tapi paragrafnya sama sih, tapi diambilkan dari sini. Nah, ini yang kayak gini yang perlu kita antisipasi. Kalau jawabannya diambil dari sini begitu enak. Wah, ini kata kuncinya. Terus jawabannya di dekatnya itu enak. Tapi kalau kata kuncinya di sini jawabnya dari atasnya, nah itu biasanya yang membuat cukup kesulitan. Ya, tapi ada soal seperti itu ada. Jadi kita harus mengantisipasi juga. Sehingga nomor 7 jawabannya adalah Charlie. Nah, ini gampang semua ini. Bennett sudah tahu ya. Bennett maknanya adalah Forbidden. ya, dilarang. Nah, berarti sama dengan forbidden. Kalau inhaled ya, jadi kalau punya teman atau mungkin punya pengalaman tentang asma gitu ya, biasanya memakai alat ini kayak sedotan itu, nah itu namanya inhaler ya. Nah, itu cara pemakaiannya bukan ditiup tetapi diapain? Kan disemprot terus ditiup apa disedot? Nah, disedot. Nah, atau dihirup gitu ya. Nah, dihirup atau menghirup itu bahasa Inggrisnya adalah inhale. Kalau inhaled, nah itu artinya dihirup. Nah, kalau lawan kata dari inhale apa? Kalau inhale kan menghirup. Itu. Nah, kalau menghempaskan exhale. Pakai X ya, exhale. Nah, itu dihempaskan atau tidak dihirup itu ya lawannya. Nah, kalau dimasukkan ke sini berarti kalau ini inhale sama exhale, kalau ini berarti breathe in sama breathe out. Jadi kalau breathe in berarti menghirup, breathe out berarti melepaskan gitu. Kemudian nomor 10 kata it's di baris ke berapa ini? 1, 2, 3 di baris ketiga berarti yang ini. Nah, kita lihat sebelum kata it's apakah ada kata tetrakloride? Ada kata tetrakloride enggak? Sebelum kata it's ada kata industri,
Udah. Ada kata klorin, Udah. ada kata liquid, ada. Nah, ini ada semua ini. Kalau ada semua agak susah begitu ya. Nah, tetapi ketika kita paham tentang it's ini merujuk ini bahasnya tentang apa atau it's-nya? Oh, ternyata it's ini sedang bahas masalah karbon tetrachloride. Nah, berarti it's-nya merujuk ke karbon tetrachloride. Berarti jawabannya adalah alfa. Begitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu, monggo. Oke, untuk reading tidak pusing ya. Soalnya reading itu banyak yang ngeluh. Jadi reading itu banyak. Aduh Pak, saya lihat tulisan bahasa Inggris semua Kak, ya pusing gitu ya. Ya iyalah, namanya juga TOEFL. Kalau TOEFL nanti diganti bahasa Arab, mata tambah pusing lagi begitu ya. Nah, apalagi kalau tulisannya bahasa Arab tidak ada harokatnya, tambah pusing lagi gitu ya. Ada harokatnya saja kadang tidak bisa bunyi begitu. Nah, gitu. Jadi otomatis lah kalau TOEFL ya otomatis bacaannya atau tulisannya ya bahasa Inggris semua. Oke, gitu. Nah, berarti kesimpulannya kita sudah belajar ya, kalau secara modul sih 3 ya, tapi secara praktik yang terakhir tadi ternyata jumlahnya ada 4, yaitu yang pertama fokus mencari ide pokok. Nah, dan ide pokok rata-rata muncul di kalimat pertama. Kemudian yang berikutnya adalah informasi detail, dan informasi detail kesimpulannya bisa dicari di mana-mana, bisa di awal paragraf, di tengah paragraf, di akhir paragraf bisa, di paragraf awal, di paragraf tengah, di paragraf akhir juga bisa. Dan yang terpenting adalah kita mampu menentukan kata kuncinya. Jadi kalau kata kuncinya sudah dapat untuk mencari detail question, insya Allah akan lebih mudah. Kemudian yang ketiga yaitu tentang rujukan kata. Nah, rujukan kata lagi-lagi namanya juga rujukan, maka carilah kata yang jatuh sebelum kata yang dirujuk. Jangan mencari kata yang sebelum dirujuk begitu. Kemudian tadi tambahan 1 yaitu tentang sinonim. Nah, jadi kalau tentang sinonim tampaknya pengetahuan mengenai vocabulary, kemudian pengetahuan mengenai membaca konteks. Karena dalam bahasa Inggris kan vocabulary itu kan banyak ya. Jadi dalam satu kata tetapi artinya bervariasi. Nah, itu kita harus menentukan kata yang ini itu di konteks ini tentang artinya adalah ini begitu. Nah, itu adalah pentingnya sinonim. Nah, sehingga ketika nanti menjawab atau ketemu dengan soal-soal yang berkaitan dengan sinonim-sinonim, nah, semoga nanti bisa lancar begitu. Oke, itu untuk meeting ke-7 kita atau meeting ke-3 kita di hari ini. Kita beristirahat dulu, nanti setelah asar akan kita lanjutkan gitu ya. Oke, sampai ketemu nanti jam 3:30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.